Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Bisa, Pak. Ya, eh, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya siapa saja yang sudah stay ya, bergabung di malam hari ini untuk mata kuliah eh, hari Senin ya, hari Senin mesin fluida. Untuk yang lainnya kemana atau masih ada di dalam perjalanan? Masih di perjalanan mungkin, Pak. Ya, eh, di bagian ini, yang bagian sebelumnya itu sudah membahas mengenai kerja dari eh, mesin fluida tersebut. Ada yang namanya energi mekanik dikonversikan menjadi energi aliran atau energi potensial. Contohnya adalah pompa atau koma atau kompresor. Kemudian untuk mesin fluida yang kedua berupa pengubahan energi yang dimiliki oleh fluida, dalam hal ini bisa saja itu fluida cair atau fluida gas, udara yang dikonversikan ke dalam bentuk energi mekanik. Contohnya apa? Contohnya ialah turbin air, kemudian turbin angin, turbin gas, turbin uap. Itu merupakan bagian dari pengubahan energi yang dimiliki oleh fluida, energi fluida dikonversikan menjadi energi mekanik. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi di malam hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang mesin fluida yang melakukan pengkonversian atau pengubahan energi. Energi tersebut dimiliki dari energi aliran fluida dikonversikan untuk menjadi energi mekanik. Mekanismenya seperti apa? Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan medianya turbin. Di sini ada turbin ya. Nah, ini ada turbin. Turbin itu ada steam turbin atau dalam garis miringnya atau nama lainnya turbin uap, wind turbin, turbin angin, mengkonversikan energi aliran yang diperoleh dari fluida dirubah menjadi energi mekanik. Dari energi mekanik ini nanti ada dikonversikan lagi menjadi bagian akhirnya ingin mendapatkan energi yang lain seperti energi listrik ya, untuk menghasilkan energi tersebut dikonversikan menjadi energi listrik, sehingga dari energi listrik ini bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. Water turbine, turbin air, salah satunya adalah turbin Pelton, kemudian gas turbin, turbin gas, ini juga merupakan melakukan pengubahan energi fluida menjadi energi mekanik. Vertical axis wind turbine atau biasa disingkat VAWT, vertical axis wind turbine.
VAWT. Kenapa dikatakan vertikal? Karena porosnya itu, poros dari turbin disusun atau dirancang secara vertikal. Vertikal ini artinya aksis Y atau tegak lurus. Vertikal aksis wind turbin. Kemudian ada horizontal aksis wind turbin. Nah, ini ada porosnya di bagian ini secara horizontal, ini juga secara horizontal, sehingga dinamakan HAWT, horizontal axis wind turbine. Horizontal axis wind turbine disingkat HAWT. Jadi nanti ada perbedaan antara VAWT vertikal dengan horizontal. Untuk vertikal secara sederhananya memahami dari turbin tersebut susun atau dirancang secara vertikal, kemudian yang secara horizontal HAWT, horizontal axis wind turbine, berarti turbin tersebut letak dari poros dari turbin tersebut dipasang secara sumbu horizontal atau sumbu aksis X, bidang X. Ya, di bagian yang lain tadi ada turbin wind turbine, kemudian water turbine. Media untuk menggerakkan dari turbin tersebut menggunakan fluida air. Energi potensial yang dimiliki oleh air mampu untuk memutar turbin tersebut. Turbinnya ada yang dinamakan dengan Pelton, turbin Pelton, ya ilustrasinya seperti ini. Ini ada turbin Pelton, roda atau bilah Pelton tersebut ketika ditiupkan atau disembur dengan aliran jet secara kontinu, maka akan mengalami rotate ya, atau mengalami putaran. Water turbine, turbin air. Kemudian dari desain turbin air tersebut bisa dilakukan analisa secara struktur dari kekuatan material, apakah material ini tahan terhadap impact dari fluida air yang dialirkan, maka bisa disimulasikan menggunakan tools ya, software finite element, metode elemen hingga. Ya, ada turbin Pelton, kemudian ini model yang lain, ini Francis turbin juga sama seperti itu, dengan medianya menggunakan media air untuk menggerakkan turbin tersebut. Ya, kemudian di bagian yang lain lagi, untuk menggerakkan turbin ada yang digerakkan dengan cara menggunakan uap atau yang biasa disebut dengan steam ya, steam turbin, turbin uap. Karena uap ini mempunyai kemampuan atau mampu menghasilkan nilai tekan, nilai pressure yang tinggi, high pressure, dapat memutar atau menggerakkan turbin tersebut. Aplikasinya banyak, salah satunya bisa diterapkan untuk menghasilkan energi listrik dari proses pembakaran steam uap tersebut, dari hasil pembakaran pemanasan air yang menghasilkan uap. Uap tersebut mampu memutar turbin dan turbin terhubung dengan generator, generator menghasilkan energi listrik. Ya, ini adalah merupakan ilustrasi atau animasi ya, animasi dari steam turbin, turbin uap untuk menghasilkan energi listrik. Oke, jadi itu adalah bagian-bagian dari turbin. Kemudian bagian yang lain ada bagian klasifikasi dari turbin gas, gas turbin. Karena ini turbin gas ini umumnya menggunakan proses kompresi atau pengkompresian udara yang masuk ke dalam sistem, dikompresikan, dimanfaatkan sehingga density-nya meningkat, kerapatannya meningkat. Lalu ada proses combustion
combustion chamber ya, proses pembakaran di ruang bakar untuk meningkatkan tekanan. Nah, tekanan inilah yang dipergunakan untuk memutar turbin tersebut, di mana turbin tersebut terhubung dengan bisa saja terhubung dengan generator, atau bisa saja turbin tersebut dari hasil proses pembakaran ini mengeluarkan gas buang yang menghasilkan nilai di bagian pembuangannya, menghasilkan gaya dorong untuk mendorong dengan kuat. Ya, itu merupakan bagian dari macam-macam turbin. Nah, kemudian salah satu bagian selanjutnya, di bagian ini ada pemanfaatan angin. Angin yang dimanfaatkan karena angin ini masuk dalam kategori renewable energy, energi baru terbarukan, sehingga angin bisa diperoleh dengan mudah ya, hampir setiap hari selalu ada angin. Lalu bagaimana memanfaatkan energi kinetik angin tersebut untuk menghasilkan listrik. Mekanismenya menggunakan turbin ya, turbin angin atau wind turbine, sehingga turbin tersebut mengalami putaran pada RPM tertentu, rotasi tertentu, terhubung dengan generator. Generator tersebutlah yang menghasilkan aliran listrik. Ya, skema sederhana dari wind turbine, turbin angin, ini ada 1, 2, 3, 4, merupakan instalasi dari satu kesatuan ya, karena kalau misalnya hanya memasang turbin saja tetapi tidak terhubung dengan generator, ya hanya menghasilkan putaran atau efek putaran saja. Jadi proses pengkonversian energi atau pengubahan energinya, mengubah energi potensial yang dimiliki oleh angin dirubah menjadi energi mekanik, hanya sampai sebatas merubah energi mekanik. Tetapi kalau ada terhubung dengan generator, bisa sampai masuk ke dalam sistem tersebut sehingga menghasilkan energi listrik. Ya, ini merupakan mekanisme simpel ya, sederhana bagaimana turbin angin atau turbin tersebut bisa berputar. Turbin akan berputar jika ada wind flow. Wind flow ini aliran angin. Jadi kalau misalnya tidak ada angin yang bertiup atau tidak ada angin yang dihembuskan atau tidak ada angin yang mengalir, maka turbin akan diam, artinya tidak berputar. Nah, karena ada angin yang bertiup atau angin yang mengalir di sekeliling bilah turbin tersebut, menyebabkan turbin mengalami rotate, putaran. Putaran turbin inilah menghasilkan energi mekanik, energi gerak yang mampu menggerakkan sistem yang ada di dalam turbin tersebut, yang isinya adalah berupa ada gearbox, kemudian high speed shaft, kemudian ada bagian-bagian yang lain. Bagian-bagian ini yang menjadikan berperan penting juga dalam hal mengubah energi potensial dari fluida berubah menjadi mekanik yang dihasilkan dari putaran turbin. Turbin menggerakkan gearbox, roda gigi terhubung atau terkoppel dengan generator, generator menghasilkan energi listrik. Ya, itu gambar sederhananya ya dari mekanisme turbin angin. Kemudian bagaimana prinsip turbin angin? Prinsip dasar, angin memutar sudut turbin, lalu memutar poros yang dihubungkan dengan generator,
Kemudian bagian selanjutnya turbin untuk pembangkit listrik tenaga B, PLTB. B itu singkatan dari tenaga bayu ya. Bayu artinya angin. Turbin untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin biasanya atau umumnya memiliki kapasitas 50 sampai 750 kW, kilowatt. Turbin kecil kapasitas 50 kilowatt biasa dapat digunakan untuk keperluan atau kebutuhan rumah yang sederhana ya, artinya tidak terlalu banyak menggunakan peralatan elektronik yang membutuhkan daya listrik yang besar. Kebanyakan turbin memakai blade berbentuk penampang sayap pesawat airfoil. Nah, ini dibagi-bagi lagi. Nanti airfoil itu ada naka berapa versinya atau kodenya itu bisa dipergunakan karena tiap blade tersebut jika melakukan perubahan terhadap bentuk penampang dari blade tersebut berpengaruh terhadap nilai efisiensi yang dihasilkan oleh turbin tersebut dalam menghasilkan putaran atau momen putar turbin ketika menerima angin atau udara yang bertiup di sekeliling turbin tersebut. Kebanyakan desain turbin dilengkapi dengan sistem kontrol, ada yang disebut dengan sudut blade atau pitch ya, sudut blade pitch. Saat kecepatan angin turun, blade bergerak memutar mencari atau menghadap arah angin, tetapi saat kecepatan angin sangat besar, blade memutar atau berputar menjauhi arah angin. Daya optimal dan menghasilkan putaran yang lebih stabil atau konstan. Ya, lalu di bagian selanjutnya urutan atau cara kerja dari kincir angin yang dapat menghasilkan tenaga listrik berupa hal yang dilakukan. Yang pertama, turbin angin memperlambat kecepatan angin dengan menggunakan bilah, sudu. Cara kerjanya serupa dengan baling-baling pesawat. Jadi kalau melihat di baling-baling pesawat, ya prinsip sederhananya ya hampir menyerupai dari wind turbin, turbin angin. Setelah angin mengalir, bertiup, berhembus di sekeliling bilah, maka bilah mengumpulkan energi kinetik atau menyimpan energi kinetik, kemudian bilah yang terhubung dengan poros penggerak berputar secara pelan dan mengirimkan banyak tenaga untuk memutar gearbox-nya. Gearbox kemudian menyesuaikan tenaga pemutar ini dan sebagai pengganti berputar secara pelan dengan banyak tenaga di setiap putaran. Putaran menjadi semakin cepat dengan lebih sedikit tenaga di setiap putaran. Nah, ini adalah mekanisme atau cara-cara kerja dari turbin angin sampai menghasilkan tenaga listrik di bagian akhirnya. Ya, lalu prinsip kerja kalau disederhanakan menjadi 5 poin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, turbin bisa berputar, dapat berputar jika ada angin. Jika tidak ada angin atau tidak ada hembusan angin, maka turbin tersebut tidak akan berputar. Baling-baling tersebut menggerakkan poros yang terdapat dalam sistem ini. Nacelle ya ini ada baling-balingnya, di dalam sistem ini ada nacelle. Kemudian poros tersebut dihubungkan di dalam gearbox. Nah, ini terhubung lagi dengan roda gigi gearbox yang bekerja untuk menaikkan kecepatan putaran. Untuk mengubah rotasi menjadi energi listrik, gearbox dihubungkan ke generator. Di poin utama untuk menghasilkan listrik ya harus memiliki generator. Generator inilah yang mengeluarkan energi listrik tersebut. Selanjutnya, transformer menaikkan tegangan. Kenapa tegangan harus dinaikkan? Kalau tegangannya rendah,
untuk pendistribusian saluran listrik sampai ke konsumen atau sampai ke tempat yang ditujukan, maka mengalami penurunan tegangan, sehingga diperlukanlah transformer step up untuk menaikkan tegangan, sehingga ketika sampai di tempat yang ditujukan dengan jarak berapa puluh meter atau bahkan sampai ratusan ribuan meter, aliran listrik dapat terdistribusi dengan optimal. Ya, lalu di bagian selanjutnya komponen sistem turbin angin 1, 2, 3, 4 ada blades, rotor, pitch. Untuk blades, turbin angin umumnya itu didesain atau dibuat ada yang 2 atau 3 blade atau 3 blade. Angin bertiup di atas menyebabkan pisau atau bilah dari turbin tersebut mengangkat dan berputar. Rotor, pisau atau bilah dari turbin tersebut terhubung bersama-sama disebut rotor. Kemudian pitch. Nah, ini pitch ini yang berbentuk terbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan putaran dari rotor tersebut dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Brake digunakan untuk menjaga putaran pada poros setelah gearbox supaya bisa bekerja pada titik aman, artinya putarannya tersebut tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, dikontrol di bagian brake ini. Alat ini perlu dipasang karena generator memiliki titik kerja aman. Nah, di sini ada keterangan titik kerja aman itu ada batas maksimalnya. Jadi kalau misalnya memutar generatornya dengan kecepatan yang sangat tinggi atau kecepatan yang sangat dari batas standarisasi dari pembuatan generator, bisa saja generator tersebut menjadi rusak atau generatornya mengalami proses terbakar atau konslet yang sehingga generator tersebut tidak bisa bekerja secara baik. Generator ini akan menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. Kehadiran angin di luar dugaan akan menyebabkan putaran yang cukup cepat pada poros generator. Nah, inilah fungsi dari brake, mengontrol putaran dari turbin yang berputar yang terhubung dengan gearbox tersebut. Ya, oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya?